Halo, salam pencerahan kembali di Rumah Filsafat bersama saya Reza Watimena. Kali ini kita akan berbicara soal tema yang menurut saya sangat seksi, yaitu soal pencerahan. Kita sering ngomong salam pencerahan, kita sering ngomong semoga ide-ide, tulisan-tulisan ini bisa membawa pencerahan. Tapi apa itu pencerahan? Apa makna pencerahan? Kita akan bahas di dalam edisi ini. Jangan kemana-mana. Pencerahan. Saya ingat dulu kenapa saya belajar filsafat ya, karena saya ingin mendapatkan pencerahan. Waktu SMA itu saya merindukan mempelajari sesuatu yang mendalam, sesuatu yang bisa memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh ya tentang kehidupannya. Nggak cuma hanya hitung-hitungan kayak di fisika, matematika, atau hanya menghafal seperti di ilmu sosial, di sejarah. Tapi ilmu, saya merindukan ilmu yang mengajak kita berpikir, mengajak kita merenungkan secara mendalam segala unsur di dalam hidup kita. Ya istilahnya waktu itu saya lagi butek dan butuh pencerahan, dan makanya saya lalu nyemplung ke filsafat, dan akhirnya sampai sekarang nih belum berhenti, masih berenang di lautan ide yang disebut filsafat gitu ya. Jadi kerinduan akan pencerahan itu lahir dari keadaan butek memang waktu SMA ya. Nah akhirnya memang saya kemudian belajar filsafat, dan itu yang saya alami, saya menemukan banyak pencerahan. Pencerahan itu dalam arti aha experience ya, pengalaman aha gitu. Misalnya jadi saya tahu hal-hal baru, oh begitu, oh ada pemikir namanya Plato ngomong begitu soal moralitas. Oh ternyata moralitas itu tidak sederhana ya, itu ada sesuatu yang perlu dipikirkan secara mendalam, nggak hanya sekedar berbuat baik atau menolong, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Ada soal nurani, ada soal keutamaan gitu. Jadi jauh lebih mendalam dan lebih luas daripada apa yang saya pikirkan. Akhirnya ada pencerahan aha gitu. Ketika saya belajar filsafat modern, konsep soal rasionalitas, soal sikap kritis, itu juga aha, pencerahan itu ya. Jadi belajar filsafat memang menghadirkan banyak pengalaman pencerahan ya, tidaknya buat saya. Gimana teman-teman ngikutin Rumah Filsafat selama ini ya, baik di YouTube maupun di website ya? Apakah mengalami aha experience ya? Atau kalau orang Indonesia begini, oh begitu gitu ya, pengalaman oh begitu. Nah itu yang disebut sebagai momen-momen pencerahan. Nah di dalam filsafat, kata pencerahan itu punya sejarah yang panjang. Kita akan coba lihat dari kacamata filsafat Eropa dan filsafat Asia, yang masing-masing punya definisi yang berbeda soal apa itu pencerahan ya. Kita mulai dari Eropa dulu ya. Ada sebuah masa di Eropa yang disebut sebagai zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi. Itu adalah zaman ketika manusia mulai berani menggunakan akal budinya, bahkan kalau perlu melawan tradisi dan agama yang sudah ada sebelumnya. Itu sekitar tahun 1600 sampai 1800-an, 200 tahunan, 250 tahunan, Eropa mengalami kemajuan pesat karena warganya berani berpikir menggunakan akal budinya di luar tradisi, di luar tekanan agama. Tapi jangan salah, selama 1000 tahun, kurang lebih 1000 tahun ya, Eropa itu hidup di abad yang disebut abad kegelapan. Abad kegelapan itu sebaliknya, di mana orang takut berpikir karena takut melawan agama, takut melawan tradisi. Agak mirip kita di Indonesia nggak sih? Kita takut berpikir berbeda karena takut dianggap melawan tradisi, melawan orang tua, melawan agama. Akhirnya kita tidak berpikir dan jadi bodoh. Dan jadi bodoh akhirnya diperbodoh gitu ya oleh keadaan itu. Jadi kurang lebih Eropa selama 1000 tahun hidup di abad di mana berpikir itu menakutkan ya. Yang dominan adalah kepatuhan buta, kepercayaan pada tradisi secara buta juga gitu. Nah, jadi ketika abad pencerahan masuk, itu seperti euforia, seperti berpesta. Makanya muncul banyak penemuan, para pemikir-pemikir yang berbicara soal demokrasi, soal liberalisme, soal res publica, soal kebebasan, soal kesetaraan antar warga itu muncul di abad pencerahan di Eropa. Jadi Eropa memasuki atau melihat pencerahan sebagai penggunaan akal budi secara mandiri. Ada satu filsuf namanya Immanuel Kant, dia menulis buku Was ist Aufklärung ya, atau apa itu pencerahan, buku kecil. Sebenarnya bukan buku ya, itu kayak booklet gitu ya.
kayak stensilan mungkin kalau kita nyebutnya sekarang. Was ist Aufklärung, apa itu pencerahan? Isinya itu dia mendefinisikan apa itu pencerahan. Ada satu kalimat yang menurut saya penting ya. Kan bilang begini, pencerahan adalah keberanian untuk berpikir sendiri, sapere aude. Itu kalimat terakhirnya. Kalimat sebelumnya dibilang ketika orang berani berpikir dan keluar dari ketidakdewasaan yang dia buat sendiri. Jadi ada dua unsur ya. Yang pertama adalah ketidakdewasaan. Yang kedua adalah yang dibuat sendiri. Gitu ya. Jadi sekali lagi, pencerahan menurut Immanuel Kant adalah ketika orang keluar dari ketidakdewasaan yang ia buat sendiri. Ketidakdewasaan itu apa? Ketidakdewasaan artinya tidak berani berpikir sendiri. Mau bikin sesuatu, tanya mama. Mau kerja, mau kuliah apa, tanya papa. Mau pakai baju apa, tanya pemuka agama. Lama-lama mau kentut juga tanya siapa, tanya tokoh budaya gitu kali ya. Ketika orang seperti anak kecil, semua keputusan dilempar keluar, tidak ada keberanian berpikir sendiri, tidak ada keberanian untuk mengambil keputusan. Salah pasti, tapi itu keputusan saya sendiri. Dan tidak ada keberanian untuk bertanggung jawab ketika keputusan itu ternyata salah gitu ya. Jadi itu ciri orang tidak dewasa. Bikin apa-apa, membuat keputusan baik kecil maupun besar, dilempar keluar. Dan Immanuel kan bilang ketidakdewasaan itu yang dia buat sendiri sebenarnya. Kita yang membuat itu sendiri. Kita malas dan kita takut berpikir. Makanya kita lalu jadi manusia yang tidak dewasa, setengah manusia begitu. Nah, tentu saja ketidakdewasaan seringkali juga karena tekanan sosial ya. Keluarga yang begitu kuat, tradisi yang begitu kuat, agama yang begitu sempit cara berpikirnya, membuat orang takut. Kalau dia berpikir sendiri, berpikir mandiri, dianggap aneh. Atau mungkin diusir dari rumah, atau dianggap orang gila gitu. Dan kebanyakan orang akhirnya memilih untuk, ya sudahlah, saya ikut aja gitu. Saya ikuti aja, ikut-ikutan aja gitu. Saya tetap menjadi tidak dewasa, tetap menjadi anak kecil, walaupun usianya udah tua. Bikin apa-apa, bikin keputusan apapun dilempar keluar. Nah ini, jadi itu yang membedakan abad pencerahan dengan abad-abad sebelumnya. Kalau kan kemudian di teks lainnya dia bilang öffentlicher Gebrauch der Vernunft ya, penggunaan akal budi secara publik. Jadi akal budi tidak hanya digunakan untuk menata hidup manusia, tapi menata politik. Politik dibuat dengan rasionalitas, bukan dengan mengikuti ajaran tradisi atau agama tertentu secara buta, bukan, tapi dikelola dengan rasionalitas, dengan akal budi. Membangun institusi-institusi yang melindungi negara, ada pembagian kekuasaan, ada asuransi universal. Nah, konsep-konsep itu memang lahir dari akal budi. Itu ciri khas pencerahan dari Eropa. Makanya kalau kita lihat sekarang Eropa, Amerika, negara-negara yang turunan dari Eropa itu biasanya ilmu pengetahuan dan teknologinya maju ya. Karena penggunaan akal budi itu dilestarikan, bahkan dirayakan sampai sekarang gitu. Nah, sekarang kita pindah peradaban ya. Kita melihat peradaban lain yang juga punya konsep pencerahan, tapi berbeda maknanya. Konsep pencerahan Eropa seperti kita singgung tadi itu lahir dari trauma terhadap abad kegelapan, trauma terhadap sikap otoriter, sikap menjajah dari tradisi dan agama yang terlalu kuat di Eropa pada masa itu. Nah, kalau di Asia tuh luas sekali ya kalau kita ngomong. Yang saya maksud tuh India, Cina, Asia Tenggara, Jepang, itu tidak ada totalitarisme agama yang begitu kuat, itu tidak ada. Jadi mereka tidak terlalu euforia lah dengan akal budi, karena akal budi selalu digunakan gitu ya. Tidak pernah ada zaman di mana akal budi itu ditekan oleh budaya dan agama, tidak pernah ada. Akal budi selalu dirayakan, maka konsep pencerahannya pun bukan hanya akal budi, melampaui akal budi. Jadi beyond reason, melampaui akal budi. Di dalam filsafat Asia, pencerahan itu secara singkat adalah ketika seseorang memahami dirinya dia yang sebenarnya, true self ya, jati dirinya yang sejati, siapa dia yang sebenarnya gitu. Dan konsep jati diri sejati ini atau identitas asali ini itu berada tidak di ranah pikiran, tapi di ranah sebelum pikiran, before thinking gitu ya. Sebelum pikiran, sebelum konsep, sebelum bahasa, siapa saya? Itu pertanyaannya. Jadi sekali lagi, kalau Eropa sangat menekan rasio, kalau Asia melihat rasio itu
hanya alat untuk bertahan hidup ya, untuk ngatur ekonomi, untuk masak, untuk bikin rumah, perlu akal budi. Tapi untuk sesuatu yang lebih dalam ya, seperti keberadaan hidup manusia, akal budi harus ditunda malah. Manusia harus menyentuh sebuah dimensi yang lebih dalam daripada akal budi, atau sebelum akal budi muncul gitu ya. Sekali lagi, sebelum pikiran, sebelum konsep, sebelum bahasa, siapa kamu? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan itu lalu tidak hanya dipikirkan secara filosofis ya, didiskusikan itu juga, tapi juga dibawa ke dalam praktek meditasi, samadhi. Ketika orang duduk dan bertanya, siapa aku sebelum bahasa, sebelum pikiran, sebelum konsep? Lalu direnungkan. Lalu tanya lagi, siapa aku sebelum pikiran, sebelum bahasa, sebelum konsep? Masuk ke ranah itu ya. Sumber dari pikiran, sumber dari perasaan, sumber dari emosi, sumber dari konsep, sumber dari bahasa. Sumbernya itu apa? Nah itu yang ingin dicapai. Dan ketika orang bisa menyentuh sumber itu, dimensi itu, orang itu dianggap sudah mengalami pencerahan atau enlightened person. Orang yang sudah mengalami pencerahan. Di tradisi Tibet ada konsep yang disebut Dzogchen ya, konsep yang sangat menarik ya. Dzogchen itu adalah kesadaran murni. Itu merupakan sisi terdalam dari setiap makhluk hidup ya. Manusia, hewan, tumbuhan, alien. Itu unsur terdalamnya itu disebut sebagai Dzogchen, kesadaran murni. Dan kesadaran murni ini tidak ada konsep. Dia hanya sadar. Just know, just aware, itu bahasa Inggrisnya. Dia hanya sadar, tidak ada konsep, artinya dia kosong dari konsep, empty dari konsep, dan dia tidak punya batas. Kesadaran murni itu mencangkup seluruh alam semesta ya, seluruh makhluk hidup. Ada teori di filsafat yang disebut panpsikisme ya, yang melihat bahwa ada kesadaran di balik segala hal itu, termasuk benda-benda material. Ya, tapi itu sudah dipikirkan lama oleh para pemikir Asia ya. Nah, Dzogchen ketika dengan filsafatnya, dengan diskusinya, dengan teorinya, dan dengan meditasinya, itu membawa orang pada kesadaran murni tadi, kesadaran yang hanya satu. Dia fully aware, jadi hanya sadar, sepenuhnya sadar. Kedua, dia kosong dari konsep. Tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada buruk, tidak ada baik, tidak ada konsep. Bersih, hanya sadar. Dan ketiga, dia tidak punya batas. Nah, kalau orang bisa menyentuh itu, dan kemudian satu dia menyentuh, dan kedua dia stabil di situ ya. Stabil dalam keadaan sadar, kosong, dan tidak ada batas tadi, dia adalah orang yang sudah tercerahkan. Enlightened person. Ada banyak variasi ya di dalam tradisi Hindu, di dalam tradisi Taoisme, tradisi Buddhis, tradisi Tibetan. Tapi semuanya mengarah pada tadi dimensi sebelum pikiran, sebelum bahasa, sebelum konsep tadi. Dimensi sumber dari pikiran, bahasa, dan konsep tadi. Gitu. Nah, kalau orang sudah tercerahkan, apa dampaknya? Kalau kita lihat filsafat Eropa, orang yang tercerahkan adalah orang yang rasional. Itu kalau di Eropa. Kalau di Asia, orang yang tercerahkan adalah orang yang punya perspektif keseluruhan, holistik. Dia tidak lagi melihat dunia dari kacamata aku ya, diriku, tapi dari kacamata kosmik ya, kacamata keseluruhan. Dia punya perspektif keseluruhan itu. Tidak ada lagi pertimbangan ego aku, apa keuntunganku, apa kebahagiaanku. Dia selalu ngomong untuk kepentingan semuanya. Jadi sudut pandangnya sudut pandang semuanya, bukan sudut pandangnya yang sempit. Sudut pandangnya meluas. Dan kalau orang punya sudut pandang yang meluas, atau cara berpikirnya, perspektif sudah sangat meluas macam itu, jadi dia melihat sesuatu dari kosmik ya, dari kacamata alam semesta, dia jadi orang bijaksana. Dia tidak akan berbuat jahat gitu ya. Contohnya gini deh, ketika saya sudah menyentuh Dzogchen, menyentuh kesadaran murni tadi, lalu saya melihat diri saya di pohon, saya melihat diri saya di hewan, kira-kira saya bakal menghancurkan pohon dan hewan itu juga nggak? Atau saya melihat diri saya di orang lain, kira-kira saya akan membunuh orang itu nggak? Orang itu saya semua kok. Orang lain, tumbuhan, hewan, itu saya semua. Tentu saja saya tidak akan berbuat jahat pada mereka, karena mereka adalah saya gitu. Jadi konsep saya menjadi besar. Bukan lagi hanya tubuh ini atau manusia ini, tapi seluruh alam semesta adalah aku. Di filsafat Jawa itu disebut sebagai aku besar. Aku yang agung gitu ya. Dan
kalau kita lihat dari dua tradisi ini ya, Eropa dan Asia, filsafat itu atau pencerahan tadi itu menghancurkan dia menghancurkan kebodohan. Terutama kalau kita lihat filsafat Eropa ya, pencerahan Eropa memang menghancurkan kebodohan. Kebodohan itu artinya berpikir patuh buta pada tradisi, pada agama, dan tidak berani berpikir sendiri. Kalau di Asia, pencerahan itu menghancurkan penderitaan. Ketika orang sudah cara berpikirnya seluas semesta atau kacamata kosmik, tidak ada penderitaan. Semua itu hanya menjadi peristiwa aja gitu. Oh, lagi galau, lagi depresi, lagi takut, lagi cemas. Itu hanya momen aja. Momen-momen yang datang dan pergi. Seperti cuaca. Oh, tadi siang panas, sekarang hujan. Nanti sore panas lagi. Besok hujan. Besok panas lagi. Jadi hanya momen yang datang, hilang, datang, hilang, datang, hilang, datang, hilang, dan begitu terus. Seperti ilusi, seperti mimpi, seperti halusinasi ya, muncul hilang, tidak sungguh real. Itulah manusia tercerahkan. Nah, kita bisa belajar dari dua tradisi ini, dan silahkan teman-teman terus mendalami filsafat, mengikuti kanal YouTube Rumah Filsafat dan di berbagai channel sosial media kita, supaya pencerahan sungguh menjadi nyata ya di kehidupan teman-teman, bisa melatih akal budi dan bisa mencapai Dzogchen tadi, kesadaran murni yang merupakan inti dari diri kita semua. Jadi jangan lupa subscribe, like, share konten-konten kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam pencerahan.